Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Embo Randa. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Embo Randa bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidurnya, Ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku indah sekali dan nampak jelas sebayang di ingatku. Duh, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Jaka Tarub pun keluar dari rumahnya. Bintang-bintang itu indah sekali. Sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok. Di mana Jaka Tarub ya? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Oh, itu dia. Pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumah. Apa yang sedang dia pikirkan ya? Apa dia memikirkan ingin segera berumah tangga? Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Kasihan anakku. Aku harus membantu Jaka Tarub untuk mencari istri yang baik untuknya. Siang hari ketika Embo Randa sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Paranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. Mbok, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Entahlah, ada apa kau menanyakan itu Paranu? Tidak apa-apa, Mbok. Aku menjodohkan anakmu dan anakku, Laraswati. Hari berganti hari, Embo Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Lama-kelamaan, Embo Randa lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Pagi itu, Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Bu, aku pergi berburu dulu ya. Hati-hati ya nak. Namun sayangnya, Sial. Baru kali ini aku mengalami nasib sosial ini. Hewan buruan sudah di tanganku, malah dimangsa binatang buas. Pertanda apa ini? Aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Sebaiknya aku lanjutkan perjalananku. karena tidak mendapatkan hasil buruan, akhirnya Jaka Tarub pun pulang ke rumahnya. Ada apa ya? Kenapa banyak orang yang jalannya dengan sangat tergesa-gesa? Nah tuh, banyak orang berkerumun di depan rumahku. Sesaat kemudian, Ada apa ini? Yang sabar ya, Nak. Ibu. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Sepeninggalan ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa. Karena hari masih pagi, ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah mulai siang. Dari tadi pagi aku udah menunggu hewan buruan, tapi tak ada satupun hewan buruan yang aku dapat. Aku harus sekali. Baiklah, aku coba cari air dulu. Tak lama kemudian, Jaka Tarub pun sampai di Danau Toya Wening. Oh, itu Danau Toya Wening. Ada 5 gadis cantik sedang mandi di Danau Toya Wening. Oh, ternyata 5 orang gadis itu bidadari yang turun dari kayangan. Jika aku mengambil salah satu kaki bidadari ini, tentu yang punya tidak akan dapat kembali ke kayangan. Sang bidadari yang bajunya aku curi pasti akan bersedia menjadi istriku. Di dalam Danau Toya Wening terdapat para bidadari yang sedang mandi. Mereka asik bermain-main hingga tidak menyadari bahwa salah satu selendang mereka dicuri oleh Jaka Tarub. Ayo kita pulang sekarang, hari sudah sore. Baiklah. Mereka pun naik dan mengambil selendang masing-masing. Di mana ya selendangku? Di mana kau taruh selendangmu, Nawangwulan? Di sini bersama dengan selendang kalian. Para bidadari pun mencari selendang Nawangwulan. Namun usaha mereka sia-sia karena selendang Nawangwulan sudah diambil oleh Jaka Tarub. Nawangwulan, maafkan kami harus segera pulang ke kayangan dan meninggalkanmu di sini. Hari sudah menjelang sore.
Mungkin memang nasibku untuk menjadi penghuni bumi. Aku harus gimana coba? Masa aku harus berendam di danau ini selamanya? Siapa yang memberiku pakaian akan kujadikan saudara bila ia perempuan. Tapi bila ia laki-laki akan kujadikan suamiku. Jaka Tarub pun keluar dari tempat persembunyiannya. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Hai bidadari, aku Jaka Tarub. Aku membutuhkan pakaian yang kau butuhkan. Hai Jaka Tarub, aku Nawang Wulan. Aku adalah bidadari yang tidak bisa kembali ke kayangan. Makasih Nawang Wulan. Kalau begitu ayo sekarang kita pulang ke rumahku. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengaku istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Heran, dimasak setiap hari mengapa padi di lumbung kelihatannya tidak berkurang ya? Kang Mas, jaga Nawangsi ya. Aku mau mencuci dulu. Dan jangan buka kukusan nasi yang sedang dimasak. Iya. Beberapa menit kemudian. Oh iya, tadi masak nasi. Kayaknya sudah lama memasak nasinya. Tunggu sebentar ya nak, Bapak lihat dulu nasinya sudah matang belum. Hah? Di dalam kukusan ini hanya ada setangkai padi. Nawang Wulan hanya memasak setangkai pagi. Tiba-tiba Nawang Wulan pun datang. Kang Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebagai nasi. Mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Jaka Tarub hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Sejak kejadian itu, terlihatlah persediaan padi yang semakin lama semakin menipis. Ketika ingin mengambil padi, ia melihat selendangnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata yang tega mencuri selendangnya adalah Jaka Tarub. Wulan, di mana kau? Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Jaka Tarub? Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatanmu, Jaka Tarub. Aku akan kembali ke kayangan. Dan mulai sekarang kau harus mengasuh Nawangsi sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri, dan ini aku serahkan Nawangsi padamu. Betapapun salahmu padaku, Jaka Tarub, Nawangsi tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku, suatu saat nanti bakallah batang padi, maka aku akan turun menemuinya. Hanya satu syarat, kau tidak boleh bersama Nawangsi ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat padi yang dibakar. Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku menyesal, Nawang Wulan.